kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar dalam seseorang. Adapun terhadap nikmat Allah, misalnya tiba-tiba kita kaya, itu nikmat Allah. Atau ada teman kita berkata, bahasa Banjar, kayanya sudah sekarang lah, sugihnya sudahlah sekarang lah. Maka supaya kita selamat, masih masuk dalam kategori orang bersyukur kepada Allah, ucapkan saja alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu kafafihi min kalimati syukrulillah. Itulah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah. Jadi metodenya gampang. Bila sabar, ada kitab Syekh Abdul Qadir Jalani namanya Fathur Rabbani. Bagaimana metode kita menerima sabar dan syukur ya. Nah, ketika menjelaskan metode menerima takdir, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan menggunakan cerita, kenyataan real. Cerita beliau adalah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini orang yang sangat cerdas menurut Syekh Abdul Qadir Jalani dan menurut kita semuanya. Beliau punya keteguhan hati, bagaimana beliau berani melawan apa? Melawan patung-patungnya Namrud ketika itu, gitu kan? Kemudian beliau dihukum. Beliau sebelum diapi unggunkan, beliau ditangkap. Pada saat ditangkap itu, beliau masih ditanyakan kepada beliau, seharusnya engkau minta tolong kepada raja, kami akan sampaikan. Apa kata beliau? Kepada Nabiullah Ibrahim, aku tidak perlu dengan dia, tidak ada keperluanku dengan makhluk. Apa yang kusampaikan sudah benar. Artinya apa? Nabi Ibrahim bisa sabar menahan ancaman gejolak daripada api Namrud. Sabar kata Sidin? Luar biasa sabarnya. Bayangkan di ujung kematian masih tenang-tenang ya Sidin. Dan ada penolong datang melobi. Ya Pak, supaya nah sudah aku aja sudah Namrud tuh, apakah serahnya aja, yang penting selamat. Ya Pak Ibrahim. Nah ya Pak, yang penting selamat kan, apa susahnya? Nah pokoknya bila Anda ya, sudah katakan saja ya. Nah, gitu kan saya Abdul Qadir Jalani mengisahkan, katakan aja ya. Selamat dah, habis. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Aku tidak ada punya hajat dengan makhluk. Bagiku makhluk tidak bisa menunaikan hajatku. Oh iya. Artinya dah. Wa yaqulu Ibrahim alaihissalam min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah. Ini. Cukup aku berpegang kepada Allah. Jadi metode sabarnya Ibrahim, wa tawaffa minas sabirin bi ghairi hisab. Allah akan memberikan kecukupan bagi orang-orang yang sabar itu bi ghairi hisab, tanpa hisab, kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani. Maka itulah kesabaran yang luar biasa pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa menahan ancaman teror. Kebanyakan kita ini dalam hidup, kata saya berdua, kita menghadapi yang akan datang karena takut informasi tertentu, lalu kita tidak sabar ya lah. Contoh, hati-hati virus corona. Wah, langsung terkejut kita kan mendengar virus corona. Wah, sudah tidak sabar lagi. Ini harus inilah. Nanti kalau new jalan harus inilah. Gitu kan. Itu contoh, hanya isu, belum terjadi kita sudah tidak sabar, apalagi terjadi. Wa ija asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila seseorang tertimpa musibah, hendaklah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apabila musibah datang kepada kita, pada saat itu kita diuji dengan kesabaran. Dan sabar itu indah sotmatil ula, kata Nabi.
Sabar itu indah satmatil ula, ketika hentakan pertama. Datang musibah, lapaskanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sabar dalam seseorang. Adapun terhadap nikmat Allah, misalnya tiba-tiba kita kaya, itu nikmat Allah. Atau ada teman kita berkata, bahasa Banjar, kayanya sudah sekarang lah, sugihnya sudahlah sekarang lah. Maka supaya kita selamat, masih masuk dalam kategori orang bersyukur kepada Allah, ucapkan saja alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu kafafihi min kalimati syukrulillah. Itulah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah. Jadi metodenya gampang. Bila ingin sabar, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diulang-ulang kalimat itu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Karena orang yang mengulang kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Quran surah Al-Baqarah. Maka jadilah kita jadi sabar karena salawat Allah pada diri kita. Jadi kita ini tidak bisa sabar kecuali dianugerahi Allah sabar. Caranya baca innalillahi itu. Maka turunlah salawat dari Allah kepada diri kita sehingga kita jadi sabar. Yang kedua, wasani syukrulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah ucapkan alhamdulillah. Wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdalu doa alhamdulillah. Seabdal-abdalnya doa itu alhamdulillahirabbil alamin. Bila hati kita masih mati juga untuk bersyukur atas nikmat Allah, sering perbanyak surah Al-Fatihah. Karena itu terabdal daripada doa sebagaimana dimaksud hadis Nabi tadi, yaitu surah Al-Fatihah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu wakil dari surah Fatihah. Alhamdulillah. Nabi menyebut surah Fatihah itu dengan ucapan alhamdulillah. Jadi ucapkan lafaz alhamdulillah, maka jadilah kita orang yang bersyukur pada nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur, la azidanakum, maka Anda akan mendapatkan tambahan dari Allah nikmat. Jadi jangan kena musibah itu Anda syukuri, ini salah. Misal jalan-jalan terinjak pako, alhamdulillah, untung pako. Andaikan ular itu ular berbisa gigitku mati langsung aku. Jangan begitu. Itu salah, keliru itu. Kelirunya di mana? Kan kita bersyukur masih paku. Coba kalaunya mobil truk misalnya menabrak kita, mati kita kan. Kenapa Anda berandai-andai? Ajaran agama sudah ada. Wa ija asobatun musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ajaran agama. Lalu Anda dengan pikiran Anda nikmat. Bahaya. Kalau salah dengan pikiran Anda, jangan-jangan ditambah Allah. Karena Anda bersyukur, ditambah Allah. Satu paku bisa jadi dua paku, 3 paku. Alhamdulillah juga kita nidinya miskin. Orang lain tuh miskin lagi pada kita. Itu namanya menghibur hati. Itu urusan menghibur hati. Soal menghibur hati itu macam-macam kan. Cuma ini prosedur dalam agama kita dulu seperti tadi. Jadi sabar, maka jangan bersyukur seperti itu. Lalu ada menukas lagi. Ini kan ada hadis Nabi. Ketika ada orang kafir meninggal dunia, Nabi mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Soalnya Umar, alhamdulillah. Kenapa Umar jadi mengucap alhamdulillah? Alhamdulillah musuh kita berkurang ya Rasulullah. Oh itu wajar. Iya, oke. Ini waktunya Umar bersyukur. Beda. Umar bersyukur bukan musibah yang datang pada dirinya, tapi musibah itu jatuh kepada orang kafir. Itu juga ada ajaran Nabi. Kalau Anda melihat musibah terjadi pada diri orang lain, ucapkanlah kata Nabi, alhamdulillahilladzi afani wa maftilani. Tapi jangan nyaring-nyaring. Kalau nyaring-nyaring kedengaran orang, wah, berarti situ bersyukur ban, mahapusakan aku kena musibah. Kawan jalan berdua dengan teman kan, tinjak paku teman,
teman tuh seharusnya baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita yang melihat alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku afani. Wa mabtilani dan menghindarkanku daripada bala wa mabtilani wa fadalani ala katsirin min khalqi tabdila, dan memberikan aku karunia melebihi daripada makhluk yang lain. Ya lah. Tapi jangan nyaring-nyaring, dalam hati aja. Kalau nyaring-nyaring, kalau keras, apa yang terjadi teman? Oh, lihatinya tampar pokoknya. Ya kan, Din? Alhamdulillah. Tenang melihat Udin, tenang. Melihat Udin kena apa? Kena penyakit itu, Din lah. Lalu dalam hati aja kita alhamdulillahilladzi afani wa mabtilani. Jangan keras-keras dijauhin, wah, singgung Udin. Ya kan, Din? Nah, inilah prosedur dalam agama. Nah, setelah kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sabar menjalani, boleh aja kita menghibur hati, syukur juga dingnya kita ini miskin. Nah, ya lah. Ya kan, ada lagi yang lebih miskin daripada kita. Itu menjalani sabar. Itu namanya menjalani kesabaran dengan hati yang welas asih supaya menghilangkan ya kejanggalan di dalam hati. Tidak akan terkena musibah sebagaimana musibah orang. Betul sekali. Jadi kalau orang, nah berarti, nah kan apabila orang mengucap alhamdulillahilladzi afani wa mabtilani tadi, melihat kejadian pada orang lain, kata Nabi, kamu akan terhindar dari musibah seperti itu. Melihat orang kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, kebakaran lain rumahku, alhamdulillahilladzi afani wa mabtilani wa fadalani, maka kita akan terhindar daripada musibah seperti itu, kata Nabi. Gitu lah hadisnya. Nah, kalau hadisnya seperti itu berarti maknanya apa? Kita bersyukur, ditambah Allah lah nikmat kepada kita supaya makin selamat terus kita. Kebetulan nama kita selamat misalnya, makin selamat lagi ditambah Tuhan selamat, lebih selamat lagi. Ya lah. Nah, jadatan fiha alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bisa mengerti lah itulah cara benar. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.